yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh. Militer Rusia menderita kerugian besar manusia dan peralatan selama invasi 3 bulan ke Ukraina. Tetapi terus melakukan uji coba senjata tingkat tinggi, untuk mengingatkan dunia akan kehebatannya dalam teknologi rudal. Senjata generasi baru ini, lebih sulit dilacak, dan dicegat oleh sistem pertahanan rudal, dibanding senjata konvensional. Seperti apa kehebatan rudal hipersonik tersebut? Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum like dan subscribe, klik dulu tombol like dan subscribe di bawah ini. Agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari kami, karena like dan subscribe itu gratis. Serta dengan membagikan video ini ke teman-teman kalian, jadilah orang yang tidak ketinggalan berita dan mempunyai wawasan luas. Fregat Admiral Gorshkov bernomor lambung 454, menembakkan rudal jelajah hipersonik Zircon, atau Zircon dari Laut Barents ke sasaran laut di Laut Putih, seperti diumumkan Kementerian Pertahanan Rusia. Fregat utama, proyek 22350, Admiral Gorshkov, menembakkan rudal jelajah hipersonik Zircon, ke posisi target laut di Laut Putih, dari Laut Barents. Penembakan rudal Zircon itu, adalah bagian dari uji coba senjata jenis baru. Menurut data kontrol objektif, rudal jelajah hipersonik Zircon, berhasil mencapai target laut, yang terletak pada jarak sekitar 1000 km. Peluncuran kali ini, memenuhi parameter yang ditentukan. Saat ini, uji status rudal Zircon, versi kapal permukaan hampir diselesaikan. Pengembang dan pembuat rudal tersebut, adalah bagian dari Tactical Missiles Corporation. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan, roket dari rudal Zircon, mampu mencapai kecepatan sama dengan 9 Mach, atau kecepatan suara, dan memiliki jangkauan lebih dari 1000 km. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2021, di Forum Teknis Militer Angkatan Darat 2021, sebuah kontrak ditandatangani, untuk pasokan Zircon, ke Kementerian Pertahanan Rusia. Kemudian, pada tanggal 24 Desember tahun 2021, Putin mengumumkan peluncuran salvo Zircon. Uji coba tersebut berhasil tanpa cacat. Karakteristik kinerja, rinci dari rudal Zircon sangat dirahasiakan. Militer Rusia menderita kerugian besar manusia dan peralatan. Selama invasi 3 bulan ke Ukraina, tetapi terus melakukan uji coba senjata tingkat tinggi, untuk mengingatkan dunia akan kehebatannya dalam teknologi rudal. Bulan lalu, Rusia melakukan uji coba meluncurkan rudal antarbenua berkemampuan nuklir baru, Sarmat, yang mampu membawa 10 atau lebih hulu ledak, dan mampu menyerang Amerika Serikat. Pasukan Rusia mengumumkan uji coba terbaru rudal jelajah hipersonik Zircon, saat Moskow meningkatkan serangan ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, rudal itu ditembakkan dari kapal fregat Laksamana Gorshkov, yang ditempatkan di Laut Barents, dan berhasil mencapai target yang ditempatkan 1000 km, atau 625 mil jauhnya, di Laut Putih, di Kutub Utara.
Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan bahwa uji coba rudal hipersonik itu dilakukan sebagai bagian dari pengujian senjata baru yang sedang berlangsung. Uji coba Zircon pertama, yang digambarkan oleh Presiden Vladimir Putin sebagai peristiwa besar, dilakukan pada Oktober tahun 2020 lalu. Uji coba berikutnya menyusul dari fregat yang sama dan dari kapal selam. Uji coba terbaru senjata hipersonik ini dilakukan saat Rusia meningkatkan serangan-serangannya di Ukraina yang telah dimulai sejak akhir Februari lalu. Senjata ini dapat mencapai kecepatan antara 5 dan 10 kali kecepatan suara dan memiliki jangkauan maksimum sekitar 1000 km. Sebelumnya, pada bulan Maret lalu, Moskow menyatakan telah menggunakan rudal hipersonik Kinzhal untuk pertama kalinya dalam pertempuran. Putin menggambarkan rudal-rudal itu sebagai generasi senjata baru yang tak terkalahkan di gudang senjata Rusia. Senjata generasi baru yang diluncurkan oleh Putin pada tahun 2018 tersebut lebih sulit dilacak dan dicegat oleh sistem pertahanan rudal dibanding senjata konvensional. Ini bukan hanya dikarenakan kecepatannya, tetapi juga karena diluncurkan pada ketinggian yang lebih rendah menuju target mereka. Rusia mengklaim sukses melakukan uji tembak rudal jelajah hipersonik Zircon sejauh sekitar 1000 km. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa rudal ditembakkan dari Laut Barents dan mengenai sasaran di Laut Putih. Video yang dirilis kementerian itu memperlihatkan rudal sedang diluncurkan dari sebuah kapal dan melesat ke langit. Presiden Vladimir Putin menggambarkan Zircon sebagai bagian dari generasi baru sistem persenjataan yang tak tertandingi. Rudal hipersonik mampu melesat 9 kali kecepatan suara. Rusia sebelumnya telah menguji Zircon dari kapal perang dan kapal selam pada tahun lalu. Militer Rusia sebetulnya telah mengalami kerugian besar, sumber daya manusia, dan peralatan selama 3 bulan invasi di Ukraina. Akan tetapi, mereka masih melakukan uji coba senjata tingkat tinggi, untuk mengingatkan dunia, tentang kehebatan Moskow dalam teknologi rudal. Bulan lalu, Rusia menguji coba rudal antar benua berkemampuan nuklir yang baru, Sarmat. Rudal itu mampu membawa 10 atau lebih hulu ledak, dan bisa menjangkau Amerika Serikat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim, 1 MiG-29 Ukraina, 8 drone, dan sebuah rudal balistik ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara. Banyak target yang terkena rudal Rusia, termasuk posisi Brigade ke-10 Angkatan Bersenjata Ukraina, peluncur sistem pertahanan udara Buk M1, radar dari sistem pertahanan udara S-300, dan stasiun radar pasukan pertahanan udara Ukraina. Serangan itu mengenai 84 unit senjata dan peralatan militer, termasuk 9 tank, 5 instalasi sistem roket peluncuran ganda Gret, 10 senjata artileri lapangan, 22 kendaraan serbaguna, dan 2 depot amunisi. Secara total, 180 pesawat, 127 helikopter, 1027 kendaraan udara tak berawak, 324 sistem rudal anti-pesawat, 3.281 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 438 peluncur roket ganda, 1.693 artileri lapangan dan senjata mortir, serta 3.218 unit militer khusus kendaraan, telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. So descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior
ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got. It was